Halo rekan-rekan semua, kita kembali ke konfigurasi Aruba Fabric Composer. Ini part yang kedua. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba konfigurasi beberapa hal, termasuk topologi spine and leaf, dimana kita bisa bikin underlay dan overlay-nya dengan sangat mudah tanpa harus konfigurasi CLI-nya. Jadi ketika sudah switch-nya sudah ke discover di Aruba Fabric Composer, lalu sudah masuk Fabric, jadi kita tinggal konfigurasi saja. Untuk sebelum itu kita coba konfigurasi LAG ya, link agregat. Di sini kita ke menu port. Di situ ada link aggregation group. Nah, link aggregation itu apa? Ya seperti port channel sih. Kalau di Cisco port channel. Kita coba klik di sini. Nah, ini ESL link. Di sini sudah ada ESL link. Di labnya ESL link itu apa? Untuk konfigurasi VSX. Nah, kita coba add. Ini kita bikin yang single LAG. Di sini pilihannya bisa multiple, bisa single like link aggregation group. Lalu kita buat misalnya normalnya tuh kalau kayak Cisco bikin port channelnya, interface port channelnya namanya apa, nanti per channel numbernya berapa. Sini kita kasih nama dulu, link aggregation groupnya. Nah, ini lagnya nomor berapa, seperti per channel interface-nya nomor berapa. Ya, lalu kita pilih switch-nya di mana kita mau buat. Nah, ini karena udah jadi VSX, jadi single logical gitu ya. Nah, misalnya kita buat di port 1, kita buat ini, kita coba cek portnya. Ini karena cuma 2, cuma sampai 25 maksudnya show-nya, bisa kita tambahin. Nah, kita mau bikin satu port di lift 1, satu port di lift 2 karena udah VSX. Nah, ini port 1 di lift 1, port 1 di lift 2. Kita bikin port channelnya itu. Next, nah di sini LHCP settingnya kita buat. Nah, di sini cukup mudah sih. Jadi di sini LHCP mode-nya bisa aktif. Lalu VLAN-nya yang kita lewatkan di LAG group itu VLAN-nya apa? Natifnya 1. Nah, ini kita bisa masukin VLAN-nya, VLAN terang low-nya, low VLAN berapa gitu. Di sini kita masukin 20, bisa juga range, atau kalau mau banyak VLAN pakai koma-koma gitu. Lalu kita klik next, summary-nya seperti ini, lalu tinggal apply. Nah, ada notifikasi kalau LAG to servernya sudah berhasil. Nah, ini kita bikin link aggregation group atau port channel ke arah server gitu. Jadi di port 1 lift 1, di port 2 di lift 2, di port 1 lift 1 dan port 1 lift 2. Oke, jadi seperti itu, mudah dan cepat untuk konfigurasi di Fabric Composer yang nggak perlu config CLI lagi. Oke, setelah itu kita akan coba konfigurasi span and leaf-nya, konfigurasi untuk underlay-nya dan juga nanti overlay-nya. Di sini ada 2 pilihan, untuk L3 leaf and spine atau L2 leaf and spine configuration. Kalau L3 dari spine itu sudah layer 3 ke leaf. Nah, kita coba bikin yang layer 3, ini leaf and spine, bisa automatically generate
L3 leaf spine pairs-nya. Karena tadi sudah masuk fabric, sudah didefinisikan juga spine yang mana, leaf-nya yang mana, kita pilih otomatis aja. Lalu ini nama konfigurasinya, misalnya spine, kita buat namanya spine and leaf di sini. Oke. Description-nya bisa diisi, bisa enggak gitu. Oke, spine and leaf diisi. Kita buat, ya namanya harus sambung ya, nggak bisa ada spasi. Nah, ini spine and leaf diisi. Next, settingnya kita bisa kasih IP-nya, IP untuk L3-nya, L3 antar spine dan leaf. Jadi kita bisa kasih subnet-nya, jadi nanti dia akan alokasikan. Itu ketik next, klik apply. Oke, udah. Seperti itu untuk konfigurasi L3 leaf spine-nya. Jadi langsung kebuat tuh spine interface-nya yang ke arah leaf 1, leaf 2, leaf 3, leaf 4. Itu sudah langsung dikonfigurasi secara otomatis gitu. Dia pakai Swiss 31 ya, karena cuma butuh 2 IP saja. Nah, ini kelihatan nih spine 1 ke leaf 1, spine 1 ke leaf 2, spine 1 ke leaf 3, spine 1 ke leaf 4. Jadi kelihatan semua sudah dikonfigurasi secara otomatis. Jadi rekan-rekan nggak perlu lagi masuk ke switch spine-nya atau leaf-nya, konfigurasi L3 leaf spine-nya untuk kasih IP itu langsung dikonfigurasi. Ya, jadi seperti itu dia baca LLDP-nya, jadi langsung baca yang tadi data fabric juga, yang tadi di discover kita kan sudah definisikan juga tadi masuk fabricnya. Oke, sudah ke discover. Di sini juga ada tab untuk yang L2 maupun subleaf. Oke, semua bisa dilihat di sini untuk L3 leaf spine interface-nya. Oke, setelah itu kita bisa bikin underlay-nya di sini. Spine and leaf itu kan perlu underlay dan overlay ya. Sebelum overlay, jadi harus konfigurasi underlay-nya dulu. Nah, kita bisa bikin namanya L3 underlay. Lalu kita ke tipe underlay-nya mau pakai routing yang mana. Cuman memang cuma ada 2, OSPF atau eBGP. Kita pakai OSPF aja biar lebih simpel sekarang. Nah, ini juga IP subnet-nya untuk underlay-nya. Kita bisa buat subnetwork address-nya. Kita masukkan saja. Nah, ini juga transit VLAN. Kita bisa konfigurasi transit VLAN-nya, hello interval-nya, net interval-nya, authentication type-nya untuk SPF-nya. Kalau perlu bisa dimasukkan juga. Lalu kita klik next. Oh ya, enable passive interface-nya gitu. Oh ya, tadi ada transit VLAN juga, itu digunakan untuk sharing informasi L2-nya antar VTAP ya, jadi harus diisi. Jadi dia pakai VLAN 100 untuk sharing informasinya. Kalau sudah selesai, tinggal apply. Nah, di sini kita kelihatan underlay-nya sudah dibuat. Gitu ya.
Nah, di sini L3 underlay-nya sudah dibuat, OSPF, transit VLAN-nya 100, subnetwork-nya 2140, Oke. Setelah selesai underlay-nya, kita tinggal bikin overlay-nya. Nah, tinggal nama overlay fabricnya, description-nya juga dikasih. Oke. Nah, overlay tipenya bisa pakai eBGP atau eBGP. Karena kalau overlay biasanya memang pakai BGP, nggak pakai OSPF. Kita coba pakai yang eBGP dulu. Nah, itu ISN number-nya sudah di generate, atau mau pakai IS number sendiri juga bisa. Nah, untuk topologi ini memang disarankan ada root reflektornya di spine-nya kalau di best practice-nya. Dua-duanya gitu. Untuk BGP root reflektornya, RR-nya. Oke. Lalu masukkan IP subnetwork-nya untuk iBGP-nya. Kita pakai yang 5 untuk yang overlay. Tadi yang underlay-nya kan pakai 4.0 ya. Lalu keep alive, hot down timer. Ini default saja. Nah, ini sudah summary-nya. Lalu apply. Cukup simpel sekali sih. Tinggal ada notifikasi di bawah kanan bawah, sukses. Nah, overlay-nya juga sudah terbentuk. Underlay dan overlay. Gitu. Oke. Setelah itu kita bikin EVPN-nya. EVPN configuration-nya. Setelah overlay-nya jadi, kita bikin EVPN-nya. Nah, ini pilih switch-nya, atau kita bisa pilih switch-nya mau di mana aja atau semuanya di dalam fabric tersebut, karena memang EVPN kan dikonfigurasinya di leaf ya. Jadi pilihannya bisa semua fabric, semua leaf, atau kalau nanti bisa membuat beda-beda EVPN-nya, itu bisa juga dipilih switch leaf-nya. Nah, VNI mapping itu mapping dari VLAN. Ya, jadi VLAN berapa, nanti mapping VNI-nya berapa. Misalnya di sini VLAN 10 sampai VLAN 20. Base-nya kita menggunakan 65000. Mungkin untuk lebih mudah pakai angka yang kecil aja kali ya, 10.000. Jadi nanti VLAN 10, VNI-nya 10.000. Oke, pakai 1000. Biar lebih mudah 1010 juga nanti VNI-nya. Mapping ke VNI-nya. MAC address range-nya ini kita perlu yang unik. Biasanya kita ya pakai default ini. Lalu masukkan root targetnya, tipenya auto atau, nah itu di bawah ada rekomendasinya. Kalau menggunakan iBGP bisa pakai auto. Di sini banyak, bisa pakai VLAN, VNI, gitu ya. Oke, kita coba atur saja. Nah, oke. Dan teman-teman bisa cari sendiri juga target tipenya itu sesuai dengan keinginan dan strategi implementasi di masing-masing customer gitu ya. Jadi konfigurasi ini sebenarnya konfigurasi best practice di lab. Memang harus lihat juga kondisi di lapangan, karena kondisi di lapangan kan unik ya tiap masing-masing customer. Nah, ini kelihatan di sini VLAN 10, tadi VNI-nya 1010. Mappingnya seperti itu. Nanti VLAN 11 jadi 1011 VNI-nya.
nanti setiap VTab bisa saling informasi, sharing informasi antar VLAN-nya. Jadi misalnya di lift 1 bisa ada lift 10, di lift 3 bisa ada lift 10 juga. Jadi switch manapun bisa dicolok VLAN yang nggak harus beda dengan yang switch lain, tapi yang sama juga bisa. Oke, itu konfigurasi EVPN. Lalu setelah ini kita akan coba beberapa hal lagi untuk konfigurasinya. Semoga teman-teman rekan-rekan ngerti juga konfigurasinya. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sini ada beberapa informasi. Jadi seperti switch fabricnya, ada MAC attachmentnya, neighbornya, LAG yang tadi kita buat, terus jumlah port yang aktif. Nah, semuanya di sini ada gitu ya. Oke, apalagi yang bisa kita konfigurasi di sini? Mungkin kita akan coba beberapa integrasi kali ya. Jadi AFC ini juga bisa integrasi ke beberapa teknologi ya. Oke, sebelum itu mungkin kita bisa lihat visualization. Jadi di sini visualization ini kita bisa lihat topologi jaringan network span and leaf kita. Nah, data fabricnya ini otomatis terbentuk ya. Jadi ketika sudah di discover, portnya juga sudah nyolok masing-masing, dia akan discover informasinya seperti ini topologinya nih, topologi visual dari span and leaf-nya gitu. Oke. Jadi di sini juga bisa lihat informasinya, informasi switch spine-nya, MAC address, IP, statusnya, sync atau tidak, softwarenya, role-nya sebagai apa, tipe switch Aruba-nya juga apa. Nah, di sini kita bisa lihat juga informasinya. Gambarnya tuh ada spine tulang belakang ya. Terus leaf ada daun gitu. Nah, yang tunjukin ini itu dia berarti DSS, Distributed Service Switch, yaitu CX10K yang ada tamengnya ini. Jadi di situ ada fungsi firewall-nya juga dia. Jadi bisa melindungi traffic east-west. Nah, itu DSS. Sedangkan yang lain nggak ada. Karena yang lift 1, lift 2 itu switch-nya yang 10K. Gitu. Ya, sekilas saja switch CX10K itu ada juga karena memenuhi kebutuhan traffic data center sih. Jadi data center itu kan hampir 70-80%-nya traffic east-west. Dimana kita juga harus proteksi trafficnya gitu. Kalau harus semua ke firewall, misal di satu rak, itu juga akan memenuhi traffic dan jalur bandwidth-nya kan. Sedangkan kalau menggunakan CX10K itu bisa langsung, nggak perlu harus ke firewall dulu untuk di filter. Oke, di sini integration. Mungkin kita coba integrasi ke vSphere dulu kali ya. Nah, di sini ada beberapa hal, jadi kita bisa integrasikan Nutanix juga, Pensando, HPE tentu aja ya. Nah, di sini vSphere-nya. Jadi kalau ada di customer ada vCenter atau vSphere, itu kita bisa integrasiin ke Aruba Fabric Composer. Nah, seperti apa dan sejauh apa integrasinya yang bisa dilihat, kita coba konfigurasi dulu. vSphere, deskripsinya, firmware integration, hostnya. Ini host vCenter ya, yang dimana
masukin. Oke. Lalu bukan vCenter, ini vSphere-nya. Username-nya, password-nya, masukkan ini username password vSphere-nya ya untuk masuk ke VMware. Di validate, sukses, ada jawaban balik dari vSphere-nya. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita bisa masukkan VLAN range-nya yang directly connect ke Fabric, ke switch-nya. Bisa di allow VLAN apa aja yang dipakai di dalam VDS-nya nanti, gitu ya. Lalu juga kita bisa implement private VLAN. Jadi apa gunanya private VLAN? Jadi kalau host yang ada di private VLAN kan nggak bisa saling ngobrol antar host, dia harus ke atas dulu. Nah, ini kita bisa lakukan ini untuk filter trafficnya. Jadi dia trafficnya harus ke switch dulu, nanti di mana di situ di filter baru masuk lagi ke dalam VMware-nya. Nah, ini primary VLAN-nya 20, isolated VLAN-nya 2020 kita pakai. Nah, kita checklist discovery protokolnya. Oke, next. Nah, ini summary-nya, lalu kita apply. Connect. Di sini ada informasinya, provisioning-nya, statusnya connected. Ini berarti sudah connect ke vSphere. Nah, IP-nya di sini ada informasi IP, provisioning-nya VLAN. Oke. Nah, sejauh apa? Kita bisa lihat bisa lihat visualisasinya di sini, visualisasi hostnya. Nah, ini salah satu fitur yang bagus sih. Jadi kita mau troubleshoot juga tahu topologinya. Jadi vmnic-nya itu nanti colok kemana. Nah, ini hostnya 100. Ya, kalau ada vCenter nanti hostnya banyak di sini. Kalau masukin IP vCenter. Oke, ini coba dibawain dulu. Nah, ini jadi kelihatan vmnic berapa yang colok ke lift. Di liftnya juga ketahuan pakai port berapa. Nah, di sini ini kelihatan nih vmnic-nya. Ini switching di VDS-nya. Nah, itu dia. Kelihatan di situ ada VM2 di situ dari vmnic 2-nya. Kalau vmnic 0-nya kelihatan itu dipakai untuk manajemen. Ada server Pensando juga yang colok ke situ. Ya, Pensando itu adalah yang tadi gue bilang soal CX10K. Nah, polisinya itu nanti harus integrasi ke Pensando supaya bisa bikin policy seperti di firewall gitu. Oke. Ini enak banget sih lihat topologi begini kalau troubleshoot atau kalau mau lihat hostnya punya berapa vmnic. Jadi bisa ketahuan juga host-host yang nyolok ke port itu. Oke.
Oke, nah di sini kelihatan ada nicknya ada 5, ada 6 ya. Oke. Nah ini user-user yang terkoneksi. Kelihatan VM-nya apa aja di situ. Ya. Oke. Mungkin segitu aja. Lalu mungkin kita terusin ke integrasi dengan Pensando kali ya. Jadi Pensando ini dibutuhkan kalau mau menggunakan fungsi dari CX10K sebagai firewall. Firewallnya sebenarnya nggak full firewall, cuman sampai layer 4 gitu ya. Di layer transport. Jadi memang sebenarnya memang tidak menggantikan fungsi firewall, tapi untuk memfilter traffic antar VLAN ataupun sesama VLAN gitu. Nah ini Pensando itu diinstal chipnya di switch Aruba CX10K. Pensando juga ini VM gitu ya, tadi kan udah kelihatan juga ada VM-nya. Jadi Pensando ini diinstal di atas VM, nanti Pensando ini yang integrasi ke Aruba Fabric Composer seperti ini. Tinggal hostnya, username, passwordnya. Jadi Pensando ini dipakai kalau kita menggunakan Aruba CX10K. Untuk saat ini cuma di CX10K yang ada chip Pensando-nya. Oke, kita select fabricnya tadi, data fabric. Oke. Enable auto VLAN-nya. Gak perlu vCenter, langsung apply. Ya, cukup lama. Makan waktu oke, langsung sukses. Statusnya masih biru, belum sync. Kita coba tunggu dulu. Di refresh lagi. Kita tunggu. Ya, ada. Langsung healthy. Oke. Paling itu cari integrasi. Di sini juga banyak platform yang kita bisa integrasikan seperti NXT atau HP ILO Amplifier untuk server, manajemen server HPE. Nah, di sini kita lihat ada VMware inventory-nya berapa VM, ESX-nya ada berapa. Kita bisa pantau juga integration ke VMware vSphere-nya juga, statusnya kita bisa lihat, maupun ke Pensando PSM-nya juga kita bisa lihat. Oke, paling segitu dulu.